bagaimana zikir yang konkret ya, yang bisa kita lakukan. Kita disuruh berzikir siang malam dalam keadaan apapun, duduk, berdiri, berbaring. Para jemaah sekalian, mengingat Allah itu tidak selamanya artinya kita membaca zikir. Justru yang banyak terjadi sekarang ini, banyak umat Islam itu membaca zikir tapi bukan berzikir. Umat ini banyak membaca doa tapi bukan berdoa. Ada bedanya. Bedanya adalah kalau membaca zikir, dia baca, tapi zikir itu tidak masuk ke dalam hatinya, dan zikir itu tidak melahirkan satu sikap dan perbuatan yang menunjukkan dia sedang ingat kepada Allah. Jadi dia baca subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha, baca semuanya. Dia hanya membaca zikir. Sama dengan orang pergi umrah, pergi haji. Dia banyak orang pergi umrah baca doa. Allahumma inna hadal harama haramuka wal amna amnuka faharrim lahmi wadami wa sya'ri 'alan nar. Allahumma inna hadal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka faharrim luhumana wa basyaratana 'alan nar. Allahumma azillana tahta dhil arsy. Baca semua. Dan satu-satunya jemaah di seluruh dunia yang baca buku doanya dikalungkan di leher itu cuma jemaah haji asal Indonesia. Coba perhatikan. Jadi dia baca aja doa. Bapak sedang apa? Sedang baca doa. Jadi itu yang namanya membaca doa. Itu yang namanya membaca zikir. Tapi berzikir dan berdoa adalah kita sebetulnya menyuarakan suara hati kita. Berzikir itu artinya muncul dari kedalaman hati kita, kita ingat kepada Allah. Maka bisa saja hanya sederhana ucapan zikirnya, kita pakai baju, kita ingat Allah, kita baca bismillah, pakai baju. Selesai baju kita baca alhamdulillah. Kita masuk ke dalam kamar mandi, kita ingat Allah. Doanya kan disuruh berlindung karena itu tempat yang buruk, ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Atau kalau nggak bisa cukup a'udzubillah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Keluar dari WC kita baca ghufranak, ampunanmu ya Allah. Kita keluar dari rumah kan disuruh oleh Nabi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kan gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah kita bekerja keluar ini. Kita selamat, kita kecelakaan, kita sukses, kita gagal, kita sakit, kita jatuh, kita menang, kita berhasil dan semacamnya, kita nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Saya keluar rumah karena Engkau ya Allah, misalnya gitu. Jadi yang terpenting dalam zikir ini adalah perasaan hati kita, ajak jiwa kita ini ingat kepada Allah. Sehingga orang yang berzikir itu, Pak, ketika di pasar dia berzikir itu bukan dilihat tasbihnya. Oh, pegang tasbih, oh, tukang zikir itu berarti bukan dilihat tasbihnya, tapi dilihat bagaimana dia dalam bertransaksi. Hasilnya, itulah orang berzikir. Ketika dia jadi pedagang, lalu datang pembeli menawarkan sebuah transaksi kepadanya, Pak jual pakaian ini, berapa harganya Pak? Ini 100.000. Tapi kalau mau beli banyak bisa dikorting jadi 75.000. Oh, saya mau beli banyak ini Pak, sekitar 1.000 potong, karena saya ditugaskan oleh perusahaan saya untuk beli pakaian seragam ini. 1.000 potong kali 75.000 berarti berapa Pak? 75 juta, kan gitu transaksinya. Tadi awalnya harganya 100.000. Lalu si pembeli bilang begini, terus terang saya mau bertransaksi dengan Bapak karena ini keperluan perusahaan, saya beli deh Bapak, nggak beli sama yang lain, tapi syaratnya satu, apa? Tolong tulis bondnya, kwitansinya, fakturnya, ya, tulisnya tetap 100 juta, malah jadi 125 juta bikinnya, ya. Tadinya harganya 100.000, ditawar jadi oke 75.000, ya. Mestinya kalau 1.000 potong 75 juta, dia minta di markup lagi, harganya jadi 125.000, tulis jadi 125 juta. Orang yang lagi baca zikir-zikir tadi itu, kalau dia betul-betul zikirnya ingat kepada Allah, dia akan menolak transaksi itu. Itulah orang yang berzikir itu.
Ingat kepada Allah. Ini menguntungkan. Dagangan saya cepat habis. Tapi ini transaksi, orang ini mau membohongi perusahaannya, mau membohongi majikannya. Inilah yang membuat negeri kita ini hancur di Indonesia kayak gini, karena kasus ini. Yang sebetulnya kita Pak, semuanya orang Indonesia bisa punya rumah di Pondok Indah semua, bisa punya BMW semua kita Pak, mestinya. Dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia semacam ini. Nah karena inilah yang terjadi. Ini orang yang tidak berzikir, orang yang tidak ingat kepada Allah. Kalau akhirnya si penjual itu melakukan transaksi itu, walaupun dipegang tasbih, dia bukan berzikir, dia lagi baca tasbih, lagi baca zikir. Tawakaltu ala Allah waktu keluar rumah, cuma waktu baca pakai baju cuma baca bismillah, ya. Cuma waktu buka tokonya bismillah, tutupnya nanti alhamdulillah, cuma itu aja. Tapi ternyata transaksi seperti ini ditolak oleh dia, walaupun dengan cara yang halus. Maaf Pak, kalau itu tidak bisa saya lakukan, karena saya berarti bekerja sama dengan Bapak melakukan sebuah kebohongan dengan menganggap transaksi ini bernilai 125 juta padahal hanya 75 juta. Berarti 75 juta yang saya terima, sementara sana perusahaan bayar 125 juta. 50 jutanya masuk kantong Bapak dan teman-teman Bapak, dan mungkin saya akan dikasih deh nih sedikit tambahannya 5 juta jadi 80 juta misalnya. Diajak kerjasama. Ini yang namanya orang tidak ingat kepada Allah. Orang ingat Allah tidak begitu. Jadi orang ingat pada Allah Pak, jangan dilihat dari penampilannya. Penampilannya dengan orang lain mungkin sama-sama naik mobil, sama-sama naik motor, sama-sama buka toko, sama-sama jalan. Tapi bedanya ada. Orang yang berzikir itu dia selalu ingat kepada Allah. Apa yang dia lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dia ingat kepada akhirat. Ini pertanyaan yang kedua sekaligus. Jadi akhirat itu Allah ciptakan justru untuk sebuah pertanggungjawaban. Bukan berarti Allah bosan dengan kita manusia. Kalau Allah bosan dengan kita manusia, kita nggak ngaji sekarang Pak, nggak diciptakan. Karena bagi Allah adalah sangat mudah. Nggak ada manusia, nggak bikin susah dia. Dari awal aja nggak ada Pak Teguh, dari awal. Dari awal aja nggak ada saya. Dari awal nggak ada Nabi Adam. Dari awal nggak ada manusia. Nggak ada beban bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak akan ditanya. Wa antum tus'alun, kita yang ditanya, kan gitu. Wallahu yaf'alu ma yurid, atau adalah zat yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu harus dicatat. Dan umur dunia nggak sampai jutaan tahun kayak gitu juga Pak, enggak. Ribuan tahun aja kok sebetulnya. Kita dari Nabi Adam sampai sekarang tuh ribuan tahun aja. Ya, ada yang mengatakan ratusan ribu, wallahu a'lam. Jadi umur dunia ini makin dekat, tujuannya sebetulnya supaya kita makin sadar Pak. Karena kalau dibilang kiamat masih jauh, wah masih jauh, bebas kita. Apalagi umur Pak. Pak Teguh kasih tahu, Pak Teguh umurnya sampai 110. Sekarang Pak Teguh baru 60 sekian. Masih berpikir masih ada sisa 50 tahun, bebas dulu. Karena yang penting ujungnya, kan gitu. Yang penting ujungnya. Karena ingat, Allah menilai kita bagaimana ujungnya. Tapi persoalannya kita nggak tahu di mana ujung kita. Apa di 69, apa di 70, apa di 71, apa di 100. Kita tidak tahu. Justru karena kita tidak tahu, itulah kiamat bagi seorang mukmin adalah kematian. Kematian itu kiamat sebetulnya buat kita. Karena kan kita nggak ngerasain kiamat yang sesungguhnya nanti. Kematian itulah kiamat buat kita. Berarti akhir hidup kita di dunia. Dan kita akan sampai ke alam baru, alam barzakh namanya. Jadi saya kira itu barangkali Pak Teguh, demikian. Baik, kita tutup untuk subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama.